Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Hari ini aku mau bikin pick a card tentang eh, angel message ya. Jadi pesan dari malaikat pendamping kamu atau dari angel aja. Soalnya aku nggak tahu kenapa pagi ini mau pakai kartunya Doreen Virtue yang Archangel Gabriel. Ini dia bentuknya. Aku kayaknya hampir nggak pernah pakai dia untuk reading di online ya. Cuman satu kali waktu itu aku pakai untuk di Instagram aja gitu. Nah, dia aku pasangin dengan kartu affirmators untuk love and relationship. Aku nggak tahu nanti jatuhnya adalah pesan untuk relationship atau bukan. Nanti kita lihat aja ya. Pokoknya di depan sudah aku shuffle tadi biar nggak lama. Jadi aku shuffle duluan, udah ada 3. Kamu pilihlah salah satu. Saran aku sih satu aja, jangan banyak-banyak. Jangan semuanya juga gitu. Dan nanti lihat pesannya kira-kira apa. Apakah nanti resonate-nya untuk relationship atau bukan, itu hanya kamu yang tahu. Ya, jadi aku di sini cuma sebagai messenger aja, penyampai pesan, aku kosongan. Apapun yang nanti aku bacakan, kalau emang pesan itu buat kamu, pasti itu akan nyambung sama yang kamu rasain. Ya, oh iya, si Archangel Gabriel ini sekilas info, kalau di Bible ini namanya Gabriel ya, kalau di agama Islam dia Jibril, jadi dia memang penyampai pesan. Jadi kita coba dengan seizin yang maha kuasa untuk tersambung ke energinya Gabriel supaya mendapat pesan yang paling murni dan paling bermanfaat buat kita semua. Nomor satunya dari sini, 1, 2, 3. Ya, coba aku ambil lihat dulu ya, nomor 1. Kamu dapat kartu Helping Children, membantu anak-anak. Part of your life purpose involve teaching, guiding, and helping young people. Ya, jadi di sini dia bilang salah satu tujuanmu hidup di sini adalah, misimu adalah membantu anak-anak. Caranya macam-macam. Bisa dengan mengajar atau membimbing mereka atau dengan menemani gitu ya, sebagai kakak, sebagai guru, sebagai uh, saudara juga ya. Pokoknya anak-anak ini uh, butuh guidance, butuh bimbingan kamu. Jadi jangan heran kalau kemanapun kamu berada atau ketika kamu dekat dengan anak-anak itu ya, keberadaan kamu cepat disukai oleh anak-anak. Nah, dia datang dengan kartu independence. Ini kita baca satu-satu dulu ya artinya. I embrace total independence and see how empowering that is. Even when I'm in a relationship, I can still be independent by meeting my own needs and creating my own happiness. Jadi di sini bicara tentang meskipun kita bersama orang lain, bersama teman, bersama sahabat atau pacar dan pasangan, kita tetap harus bisa mandiri. Karena dengan begitu kita jadinya tidak perlu bergantung atau membutuhkan orang lain untuk membuat kita merasa utuh. Karena kita sebenarnya sudah utuh gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa tuh, karena saking kesenangan dengan kehadiran orang yang satunya, kita jadinya merasa kalau orang itu tidak ada, kita jadi merasa nggak utuh gitu. Nah kalau disatuin, pesannya apa sih? Aku sekilas tadi ngerasa juga gini, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah lama menantikan kehadiran seorang anak gitu. Dan di sini juga mau disampaikan bahwa ketiadaan anak dalam sebuah rumah tangga gitu ya, atau dalam sebuah pernikahan, atau ketika misalnya nih kamu saat ini belum punya pasangan, tapi panggilan untuk menjadi seorang ibu itu besar misalnya. Nah, kartu ini mau menyampaikan bahwa untuk bisa menjadi dekat dengan anak-anak, kamu nggak perlu menjadi seorang ibu, kamu nggak perlu melahirkan anak gitu ya. Dengan berada
dekat dengan mereka pun kamu bisa menyalurkan cinta kasih itu. Makanya di sini tadi dibahas tentang keutuhan. Jangan merasa tidak utuh sebagai wanita atau jangan merasa tidak utuh sebagai manusia ketika kamu tidak bisa melahirkan seorang anak. Karena banyak sekali anak di dunia ini, di sekitar kita yang sebenarnya pun punya orang tua tapi tidak mendapat kasih sayang yang layak. Nah, itu adalah tugas kita yang misalnya kita punya kasih sayang berlimpah dan pingin gitu ya membagi kasih sayang itu dengan anak lain gitu, anak kecil. Ya ini sudah pertanda bahwa nggak perlu anak sendiri gitu. Kamu bisa menyayangi ponakan, menyayangi anak sekolah, anak tetangga, siapapun itu ya, meskipun kamu tidak bisa memiliki mereka, tapi menurut di sini sih dibilang itu adalah kasih sayang yang murni justru karena kamu tidak memiliki mereka dan kamu hanya menyayangi. Kamu ajarin, kamu bimbing gitu ya. Berikanlah kasih sayang yang sebenar-benarnya bentuk kasih sayang sesungguhnya. Jadi bukan cuma sekedar materi, tapi kamu bisa beri kasih sayang berupa pengertian tentang hidup ini, pengertian yang baik, pengertian yang tidak mengkotak-kotakan masyarakat gitu ya, karena saat ini kan banyak banget yang kayak gitu masuk ke lingkungan sekolah ya. Jadi kita sebagai orang yang pikirannya lebih terbuka, kita kasih tahu ke generasi yang lebih muda, ke anak-anak remaja, anak-anak yang lebih kecil lagi bahwa perbedaan itu adalah kekayaan, bukan bentuk permusuhan. Jangan sampai mereka memusuhi orang lain hanya karena perbedaan dari agama, suku, warna kulit gitu. Bahkan karena ada kesenjangan materi gitu ya, ekonomi, itu jangan sampai anak-anak yang masih kecil-kecil ini tahu bahwa itu bisa memecah belah gitu. Kita nggak perlu memperkenalkan konsep pemecah belahan itu. Nah, terus, duh, jadi serak gue. Messengernya gimana ini? Terus di sini juga aku ngerasa buat teman-teman yang juga mungkin akan menikah ya, atau sudah punya pasangan, kemudian ingin memiliki anak gitu ya. Di sini juga aku ngerasa mungkin ada perbedaan pendapat dengan pasangannya tentang bagaimana membesarkan anak. Ini banyak kaitannya sama anak-anak. Dan di sini aku ngerasa ada baiknya kamu melakukan hal yang menurut hati kamu itu sesuai gitu. Jadi jangan sampai kita dengerin kata orang ya. Apalagi kalau misalnya yang nonton ini adalah perempuan gitu ya. Kamu yang melahirkan, kamu yang nanti juga membesarkan, paling banyak adalah ibu kan, bukan siapa-siapanya gitu. Yang paling banyak peran membesarkan, mengasuh anak itu adalah ibu. Jadi gunakan nurani kamu, gunakan insting kamu. Percayalah itu semua datang dari tuntunan dari Tuhan gitu. Dan apa ya? Ini memang sulit sih. Cuman aku paling bisa bilang untuk menyimpulkan kartu nomor 1 ini, apapun yang insting kamu katakan, nalurimu itu katakan, itu adalah sesuatu yang benar gitu, meskipun orang di sekitar tidak setuju gitu ya. Contoh aja gini, ketika kita menjadi seorang ibu, pasti banyak orang di sekitar kita punya banyak pendapat bagaimana caranya mengasuh anak yang benar. Misalnya, oh anak kalau misalnya nangis harus cepet-cepet disamperin, ditimang-timang gitu kan. Ada juga yang bilang jangan, nanti jadi manja. Ada juga yang bilang coba dibiarin dulu deh, nanti kalau sejam masih nangis mana. Itu banyak sekali pendapat dan mereka semua maksudnya baik. Tapi balik lagi, yang melahirkan anak itu adalah kamu. Ikatan kamu dengan anak itulah yang akan menjadi kompas kamu harus ngapain. So
jangan galau, jangan bimbang. Semua ada trial dan errornya, apalagi buat ibu-ibu yang muda gitu, yang baru pertama kali jadi ibu. Jangan, aku tahu ini berat, tapi jangan menyerah lah gitu ya. Bangun terus bonding dengan anak-anak, dan pelan-pelan lihat gitu ketika mereka sedang membutuhkan apa, pelan-pelan dibangun gitu ya, instingnya diperhatikan gitu, karena memang hanya naluri dan insting kamu itulah sebenarnya yang paling benar gitu ya. Dah, ini nomor satu. Wah, gila banget nih, gue kayaknya kalau baca reading nggak pernah bisa enteng ya. Padahal milih kartu ini nih yang love and relationship, berharapnya tuh bakal ringan-ringan gitu. Ya ampun. Di sini ada kartu mintalah apa yang kamu mau. Ask for what you want. Clear communication with yourself, with God, and with others help you to avoid misunderstanding and speed up the process of answered prayer. Jadi ketika berdoa, ketika bicara sama orang lain, ketika bicara sama Tuhan, bahkan dengan diri sendiri, pastikan bahwa kamu jelas gitu sama permintaan kamu. Kamu jelas dengan ucapan kamu gitu ya. Jangan jangan bingung sendiri gitu. Kadang kita coba, kalau misalnya kita tanya sama diri kita, emang gue maunya apa sih? Nah, kalau masih belum tahu maunya apa, jangan juga menyalahkan keadaan kalau hidup juga nggak jelas, karena kamu sendiri nggak tahu maunya apa. Nah, di sini dia datang dengan kartu wisdom, kebijaksanaan. Jadi dalam setiap hubungan, kalau kata kartu ini ya, uh, mau hubungan itu baik atau tidak baik, kita selalu mendapatkan kebijaksanaan, gitu. Jadi nggak ada yang namanya relationship itu adalah failed relationship. Nggak ada relationship yang gagal, karena dari setiap relationship, mau buruk maupun bagus, itu semua akan menghasilkan kebijaksanaan. Tinggal kitanya aja mau melihat itu sebagai kebijaksanaan atau sebagai pengalaman hidup yang buruk. Nah, kalau aku satuin kartu ini, energi yang aku dapat adalah selama ini mungkin kamu punya pola berrelasi atau memiliki mantan atau pacar, selama ini selalu polanya sama, yaitu mungkin bikin kamu nggak happy, bikin kamu nggak puas gitu kan, sehingga kamu merasa kayaknya gue setiap pacaran disakitin mulu nih, atau setiap pacaran di ghosting terus, misalnya kayak gitu ya. Nah, pernah nggak kamu nanya ke diri kamu, kamu ingin hubungan yang seperti apa gitu? Misalnya, oh iya aku ingin bahagia. Lebih detail lagi, bahagia itu hubungan yang seperti apa? Kalau kamu tahu jawabannya, kamu tulis gitu di suatu buku. Jadi biar kelihatan, nggak cuman ngambang-ngambang di kepala aja. Karena kalau nggak kelihatan, biasanya kita jadi nggak jelas ketika kita memanifestasikan sesuatu atau meminta kepada Tuhan gitu kan. Coba aja tulis, misalnya hubungan yang membahagiakan itu adalah hubungan di mana saya dihargai, saya diberi kebebasan untuk berkembang, misalnya gitu. Ketika saya dimengerti gitu kan. Nah, ketika itu sudah ditulis, kemudian tanya lagi ke diri kamu sendiri, apakah kualitas-kualitas yang kamu tulis di situ, kayak misalnya dihargai, kemudian dihormati, diberi kebebasan, apakah kamu punya kualitas tersebut dalam diri kamu? Apakah kamu seorang yang menghargai orang lain? Apakah kamu sudah menjadi orang yang memberikan kebebasan bagi orang lain untuk bertumbuh? Nah, gitu nanti jadi ketahuan. Ketika kualitas-kualitas yang kamu cari dari sosok pasangan itu ternyata kamu nggak punya, jadi makin jelas kenapa selama ini si pasangan ideal dengan kualitas tersebut belum datang-datang, karena kamu sendiri belum menjadi orang yang seperti itu. Nah, boleh tuh ditulis lagi, selama ini mantan seperti apa? Oh, mantan baik, ya misalnya baik, oke. Tapi misalnya pemarah. Terus dia kalau misalnya marah nggak bisa dihubungin gitu.
terus apa gitu. Nah, kamu juga bisa tanya ke diri kamu, apakah kualitas-kualitas mantan itu ada dalam diri kamu? Apakah kamu ketika marah, kamu maunya pergi aja, nggak mau ngejelasin, nggak mau komunikasi? Karena di sini adalah kartu yang keluar adalah pentingnya kamu untuk ngomong, untuk komunikasi. Bahkan dengan Tuhan pun, kamu pun harus jelas ketika ngomong dan berdoa gitu. Ya, jadi gimana ya? Kadang kita ingin sesuatu, tapi kita sendiri belum paham buat apa sesuatu itu. Makanya kalau di sini jangan kecil hati ketika kamu memiliki relationship yang sudah-sudah itu gagal terus. Itu pasti ada hal yang kamu pelajarin, ada hal yang berharga yang membuat kamu lebih bijaksana. Paling gampang gini, ketika orang ngomong sama aku, "Kak, aku pengen nikah deh." Terus aku balikin, "Kamu nikah itu untuk apa tujuannya?" Biasanya jawabannya nggak tahu, atau ya udah cukup umur, atau ya orang-orang lain udah pada nikah, atau cuman sekedar ya habis bosen kak gini-gini aja, hidup sendirian aja. Lah itu bukan jawaban. Selama jawabannya masih cetek kayak begitu, nggak tahu tujuannya apa, aku rasa pernikahan yang baik itu nggak akan terjadi ya. Begitu juga dengan doa-doa atau hal-hal yang kita minta kepada Tuhan. Kita harus tahu untuk apa kita punya hal tersebut, untuk apa kita minta. Bayangkan orang-orang, aku rasa orang-orang sukses yang ada di dunia ini sekarang pun, mereka ketika ingin sukses itu sudah tahu untuk apa. Ingin kaya tuh mereka sudah tahu untuk apa, dan kebanyakan bukan cuman untuk berfoya-foya, tapi pasti kayak misalnya, oh ingin membahagiakan orang tua, ingin bawa orang tua umroh, ingin supaya bisa nolongin anak-anak yang nggak bisa makan misalnya, gitu. Jadi begitu juga dengan relationship. Untuk apa sih berpasangan? Kenapa sih kamu pengen punya pacar gitu kan? Apa yang mau kamu pelajari gitu dalam suatu relationship itu? Nah, itu penting. Jadi tanya terus ke dalam diri, sebenarnya tujuan kamu punya pasangan, tujuan kamu menikah itu apa? Dan selama jawabannya masih untuk mengusir kesepian, selama jawabannya masih untuk lari dari suatu masalah, misalnya ya biar keluar dari rumah aja, gue kawin deh gitu, supaya gue nggak terus-terusan di rumah, bosan gue dengerin nyokap gue marah-marah misalnya gitu ya. Selama jawabannya masih model yang kayak gitu, suatu relasi yang baik tidak akan terjadi. Karena relationship yang baik, niatnya juga harus baik gitu. Mau nikah misalnya, kenapa mau nikah? Karena aku merasa sudah siap untuk belajar lebih besar lagi gitu, belajar lebih menantang lagi gitu kan ya. Karena marriage itu pelajaran spiritualnya tinggi, dan yang paling tinggi adalah pelajaran spiritual menjadi orang tua. Nah, kalau punya kesadaran ke sana, Tuhan akan mendatangkan pasangan yang pantas. Kalau masih untuk mengusir kesepian, masih untuk lari dari masalah, Tuhan akan mendatangkan pasangan yang sama-sama maunya lari. Jadi kamu cuman pelarian. Kamu adalah sosok untuk hiburan aja. Kalau misalnya masalahnya udah selesai, kamu ditinggalin. Itu yang terjadi. Jadi jangan buru-buru, be careful ketika menginginkan sesuatu, make sure kamu jelas alasan dibalik itu apa. Ini yang nomor 2. Dan yang terakhir, kamu dapat stay true to yourself. Tetap jadi diri sendiri, jujur pada diri sendiri. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan kalau orang lain terlihat lebih daripada kamu, stay true to yourself. Tetaplah menjadi dirimu yang sejati. Dan di sini dia datang dengan kartu depth atau dalam ya, kedalaman. Ini bicara tentang bagaimana setiap manusia itu tidak seperti yang mereka tampakkan di bagian luarnya. Ini makanya bawang. Lihat deh, ini sebenarnya gambar bawang dipakein rambut.
Kayak bawang aja, semakin kita buka kulitnya kan ketemu kulit lagi, ketemu lapisan lagi. Jadi dibuka terus maka terjadilah suatu kedalaman dan karakter asli itu hanya ada di dalam. Eh. Ya, jadi jangan menilai orang dari penampilannya dan beranilah untuk mengenal orang lebih dalam kalau ini si kartunya. Kalau dia disatuin, energi yang terbaca di sini hmm, jadi kalau misalnya ini disatuin ya, sebenarnya ini tentang bagaimana kamu mau menunjukkan sifat asli kamu ke orang lain. Apakah kamu mau terus bersembunyi di balik image yang kamu ciptakan? Karena ketika kamu bersembunyi di balik image yang kamu ciptakan, maka orang-orang yang datang ke kamu adalah orang yang hanya mencintai image yang kamu ciptakan itu. Mereka tidak akan mencintai sosok sesungguhnya di dalam image itu. Misalnya gini, contoh aja ya. Misalnya orang taunya aku pembaca oracle. Maka orang yang datang ke aku adalah misalnya yang terjadi nih dalam hidup aku ya. Aku kan aslinya sebenarnya biasa aja gitu. Oracle reading ini cuman hobi. Kemudian aku juga senang dengan kerjaan menerjemahkan film ya. Itu menyenangkan buat aku. Sisanya sehari-harinya Dame itu ya Dame itu sifatnya sebenarnya kayak anak kecil. Tidak sewise yang kalau kamu lihat di YouTube. Ini nih ketika lagi reading aku channeling. Ketika channeling maka suara aku akan seperti ini. Akan berat. Padahal aslinya aku bisa cempreng banget. Aslinya aku suka nyanyi-nyanyi, aslinya aku suka joget-joget nggak jelas gitu kan. Nah, aslinya aku tuh cuman cuman uh, orang biasa yang suka sama dark comedy gitu. Aku suka ngelawak, tuh suamiku udah paling tahu deh. Aku suka ngelawak, pokoknya semua penderitaan hidup aku bikin lawak aja. Nah, lalu apa yang terjadi ketika orang cuma mengenal aku sebagai Dames Oracle? Mereka hanya datang ke aku ketika mereka punya masalah. Ketika mereka ingin ngomong yang berat-berat tentang permasalahan atau tentang indigo, tentang macam-macam deh. Tapi ketika aku munculkan sifat asli aku, biasanya mereka langsung kaget. Malah sebagian ada yang ilfeel. Karena apa? Mereka cuma mencintai image-nya si Dames Oracle. Nah, itu ya terserah orang deh ya. Tapi untuk kamu yang pilih nomor 3, kalau kamu terus-terusan menampilkan misalnya di sosial media, image gue nih adalah orang yang tenang gitu ya, atau image gue adalah orang yang selalu pergi liburan, atau image gue adalah orang yang selalu melo, depresif, romantis gitu. Ya, orang-orang yang datang ke kamu adalah orang-orang yang mencintai image itu. Image yang kamu tampilkan itulah menarik orang yang sama kayak kamu. Padahal mungkin di dalam kamu adalah seorang pemberani, kamu pekerja keras, tapi kamu nggak pernah tampilin itu. Gitu. Jadi mulai sekarang lepasin aja nih kulit-kulit bawang di luarnya. Soalnya you will never meet teman-teman yang sejati. Kamu nggak akan dapetin orang-orang yang sejati, teman-teman yang sejati kalau kamu tidak tunjukin diri sejati kamu. Makanya aku kalau kalau misalnya apa ya, kamu lihat di Instagram personal aku juga, aku biasa-biasa aja gitu kan, nggak yang selalu menampilkan tentang oracle. Kalau emang sekarang misalnya aku lagi jualan batu ya jualan batu, lagi down ya lagi down, lagi PMS ya PMS gitu. Jadi tunjukkanlah sisi manusia yang asli, yang manusiawi, dinamis gitu. Tidak selalu happy, tidak selalu heavy juga, nggak selalu yang berat-berat aja gitu ya. Jadi ini juga terutama buat yang mau cari jodoh, buat mau cari pasangan, ini penting. Karena percuma kamu nunjukin image yang bagus-bagusnya doang, orang akan jatuh cinta hanya dengan yang bagus-bagusnya aja. Kalau kamu mau partner yang sejati, partner yang menerima kamu apa adanya, mulailah tunjukkan bagian-bagian yang tidak menyenangkan dari diri kamu. Gitu. Bagian-bagian yang kamu sendiri mungkin nggak suka ngelihatnya, kamu sendiri mungkin benci dengan sifat itu.
Ini memang scary ya, nggak semua orang berani seperti ini, tapi ketika kamu sudah masuk ke tahap dimana bodo amat orang mau nganggap gue apa, because this is me, itu adalah suatu rasa free ya, bebas yang sangat menyenangkan. Dan kalau kita sudah tidak peduli dengan perkataan orang terhadap diri kita, berarti kita sudah menerima diri kita apa adanya, dan itu self love yang paling ultimate menurut aku, ketika kita menerima diri kita dan kita tahu keburukan kita apa gitu ya, dan ya sudah. Ya, so nomor 3, kupas-kupas itu kulit bawangnya, tampilkanlah the real you, dimanapun kamu berada, luar dan dalam, asli. Oh, itu sangat langka di saat sekarang, di zaman ini. Orang sangat takut untuk tampil asli apa adanya. Padahal, that's the most beautiful thing you can do. To yourself and to the world. So I challenge you, ayo kita main tantang-tantangan. Siapa yang berani di sini untuk menunjukkan luar dalam sama? Di luarnya suka ngelawak, ya di dalamnya juga suka ngelawak. Kutunjukin aja. Oke, thank you for watching. Nanti sore ada meditasi cinta kasih. Itu juga enak banget ya, kalau yang lagi butek, lagi suntuk, silahkan WhatsApp aku, ada di Instagram aku kok itunya, postingannya di situ ada nomor telepon aku. Nanti tinggal masuk aja, gratis, siapa aja boleh ikut. Ini lintas agama, umur berapapun ya boleh ikut ya, tapi yang pasti udah paham duduk hening lah. Jadi jangan bawa balita juga. Semoga hari Sabtunya menyenangkan. Dadah.